Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah. Kalau Adam pada hari ini tepatnya 10 Muharram mendapatkan ampunan dari Allah, kalimat pengampunan yang Allah berikan dan sekaligus mendapat ampunan dari Allah. Lantas kita bertanya kepada kita, apakah yang namanya pengampunan ini diberikan dengan gratis? Tidak. Setelah Adam yang tamanya pada waktu turun ke alam dunia, sifat manusiawi ada. Emosi, ya. Marah, pasti. Kesel dan dongkol, ya pastilah. Setiap di antara kita yang namanya ada perubahan, setiap itu pula kita akan mengalami yang namanya tekanan perasaan dan emosional. Contoh kayak kita sekarang ini. Biasa pada waktu 5-6 bulan yang silam kita hidup rasa normal. Ketika COVID datang, tersaat-saatlah pada saat itu serba teratas, serba diatur dan serba dibatasi. Bahkan awal pertama harus yang namanya kita PSBB, nggak boleh keluar, nggak boleh yang namanya kita kemana-mana. Tapi setelah itu kita sadari, oh ini yang namanya Allah berikan kepada kita, yang Allah datangkan kepada kita dan Allah berikan kepada kita. Disuruh kita menyadari, melembutkan perasaan, menenangkan jiwa. Buat kita yang namanya manusia tidak ujug-ujug harus pakai proses. Barangkali mudah-mudahan COVID ini buat ngelembutin jiwa kita. Amin. Melembutkan perasaan, menyadarkan kehidupan kita. Maka dari kalimat doa tadi yang dibacakan, yang itu adalah merupakan doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam. Rabbana dhallamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini pun adalah merupakan doa buat kita dalam menghadapi COVID. Usaha kudu, doa penting. Kita adalah warga negara Indonesia yang berpancasila. Yang pertama adalah sila kita ketuhanan yang Maha Esa. Sehebat apapun pengetahuan manusia, itu sifatnya cuma analisa dan diagnosa. Tapi yang menentukan Allah. Di situ kita butuh dekat dengan Allah. Di situ kita butuh dengan doa. Di situ kita mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan 10 Muharram ini adalah yang kita hadapi tahun ini di saat pandemi ini. Insya Allah akan menjadi kalimat ampunan buat kita. Allah angkat COVID dari Indonesia. Saudara-saudara, kedua, kita lanjutin dulu dah, ntar. Yang kedua, Nabi Allah Musa alaihissalam pun tanggal 10 Muharram Allah berikan kemenangan dan Allah berikan keselamatan. Siapa Pak Musa yang dihadapi? Yang dihadapi Musa bukan keroco. Yang dihadapi Musa bukan preman. Kalau preman doang, Nabi Allah Musa lebih daripada preman. Panjang ceritanya. Yang dihadapi justru orang yang merawat dan mengasuhnya. Yang dihadapi adalah orang yang pernah membesarkannya. Fir'aun laknatullah CS. Singkat cerita, saudara-saudara, pas tanggal 10 Muharram peristiwa di mana Nabi Allah Musa dan orang-orang Bani Israel tengah terkepung dan dikejar-kejar. Di saat itu sudah terpojok posisinya. Musa sudah berada di depan lautan. Kalau andaikan dia nyebrang ke sana, apakah mungkin mampu? Kalau dia mundur menghadapinya, mungkinkah saya menang? Keberanian Musa luar biasa. Inilah seorang tipe seorang pemimpin. Pemimpin yang berani mengambil kebijakan, pemimpin yang berani mengambil keputusan. Ketimbang saya harus mundur ke belakang, mati saya akan tidak ada hitungan dan sia-sia belaka. Lebih baik saya maju ke depan. Maju pakai perhitungan, bos. Jangan maju cuman modal maju doang. Maju punya bekal, bekal dia yakin kepada Allah. Saat itulah Allah dia ketukan tongkatnya. Pas 10 Muharram terbelah itu laut menjadi dua. Selamat orang yang dibawanya. Inilah keberanian. Kita bangsa Indonesia sekarang ini harus berani. Tapi pakai perhitungan. Jangan modal berani gak punya perhitungan. Namanya kita sotoy. Berani ngadepi kopi pakai perhitungan.
ikuti itu anjuran dokter, ikuti itu anjuran pemerintah. 3M kata Pak Camat, masker, jaga jarak, dan yang sebagainya. Jaga, ikuti. Insya Allah penyakit memang yang kita hadapi, kita harus berani. Jangan kita takut sama penyakit, apalagi nakut-nakutin dengan ada penyakit. Jangan-jangan yang nakutin sama penyakit inilah yang jadi bikin orang sakit. Hadapi Pak, soal sakit pan urusan Allah. Kalau kita yang namanya sakit tetap kita harus berobat, kita jaga diri, berobat, kita ibadah. Ibu jangan mentang-mentang merasa datang penyakit, ada penyakit lah, saya mah pasrah aja sama Allah lah. Ya tidak, berobat ibadah. Yang namanya kita ingin periksa semodel kayak kita, ini kan juga ibadah. Tapi yang namanya kita pasrah kepada Allah, ini adalah akidah kita. Berobatnya iya, ke dokternya harus. Tapi yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan vaksin, yang menyembuhkan adalah Allah. Idza aradallahu syai'a ayyaqula lahu kun. Ibu, bapak, saudara, adin rahimakumullah. Makanya ada fi'il mudhari sebagai jawaban kun. Artinya harus pakai proses. Sembuh pakai proses, enggak ujung-ujung. 14 hari kita kudu ngandang dulu, jangan kemana-mana. 14 hari kita kudu ngerem dulu. Ayam juga kan yang namanya mau bertelur, yang namanya pakai proses. Begitu tuh ayam tuh telur mau pecah, mau lahir, kan nggak langsung brojol, langsung tuh telur pecah. Dikeremin dulu, dikasih penghangat baru, ntar dia keluar jadi anak. Sama lah kita juga. Dokter juga kan mengajarkan demikian. Artinya Islam tuh pakai real. Dengan apa? Dengan menggunakan dengan logika akal manusia. Al-Islamu wal akal, ad-dinu wal akal. Agama itu harus menggunakan logika, dan logika itu harus beragama. Ketika yang namanya agama tanpa logika akan menjadi kemandakan. Ketika akal tanpa agama akan menjadi keliaran. Mudah-mudahan insya Allah dari pengajian Damai Indonesia Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kekuatan. Apalagi di 10 Muharram ini, maka banyaklah baca doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Bagaimana selanjutnya? Nanti kita sambung pada segmen tanya jawab. Baik, jangan kemana-mana. Terima kasih Kiai. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, selepas pesan-pesan berikut ini kita akan ikuti tayangan kabar Islam, yaitu dengan hadirnya Ustadz Abdul Somad yang mengadakan kunjungan ke gedung BNPB untuk menyampaikan tema berkaitan dengan hikmah wabah. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.